Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan belajar cara membuat aplikasi sederhana untuk memprediksi harga emas berdasarkan analisis sentimen. Dengan aplikasi ini kita bisa melihat apakah berita yang sedang trending untuk akan mempengaruhi harga akan naik, turun, tetap atau stabil. Yuk simak videonya. Pertama-tama kita menggunakan idle Python. Nah, di sini berhubung saya sudah membuat codingnya tadi, jadi kita tinggal open folder saja. Kita bisa ke sini klik open folder atau Ctrl Alt O juga bisa. Cari tempat ke dokumen. Setelah itu cari file yang telah disimpan. Di sini saya menyimpannya dengan nama emas. Nah, kira-kira begini codingan sederhana untuk membuat aplikasi memprediksi harga emas menggunakan URL tadi. Kita di sini menggunakan Streamlit, NLTK, menggunakan info request dan matplotlib. Jika teman-teman belum menginstal Streamlit, NLTK dan lain-lain tadi, teman-teman bisa menginstalnya di command prompt. Nah, di command prompt teman-teman tinggal ketik pip install Streamlit misalnya kalau belum menginstal Streamlit. Setelah itu ketik enter aja. Berhubung saya sini sudah menginstal, jadi kita skip saja. Nah, untuk menjalankan runningnya kita tinggal pergi ke folder tadi. Nah, di sini kita klik di sini, terus ketikkan cmd terus tinggal enter saja. Nah, otomatis dia akan ke command prompt. Nah, di sini kita kalau mau ngerunnya, teman-teman bisa ketik Streamlit run, nama file yang kita set tadi. Karena saya maksudnya emas, jadi ketikkan emas, ketik py. Setelah itu ketik enter saja. Sini kita tunggu bentar loading. Setelah ada tulisan itu otomatis ke Google Chrome. Nah, di sini teman-teman tinggal menunggu saja sebentar. Nah, setelah di sini teman-teman tinggal masukkan URL beritanya. Di sini kita bisa masukkan lewat berita di Kompas misalnya. Nah, kita tinggal cari saja berita mana yang mau kita prediksi. Contohnya yang ini, kita bisa salin linknya. Setelah disalin,
Kita kembali ke hasil running tadi. Nah, di sini masukkan URL berita. Kalian bisa tinggal copy paste saja. Setelah itu ketik enter, klik enter. Nah, di sini teksnya bisa diambil dari link tadi. Nah, ini dia. Kita juga bisa memilih metode analisis sentimennya, block text atau TTLK. Setelah itu kita langsung klik prediksi sih. Nah, otomatis nilai sentimennya di sini, karena nilai sentimennya di sini 0.00, otomatis hasil prediksi harga emasnya akan stabil. Nah, di sini juga ada grafik sentimennya sesuai coding yang kita anukan tadi. Di sini karena dia netral, nah kalau negatif nanti di sini ada garis, positif di sini, yang di bawah juga sama naik turun stabilnya. Untuk penjelasan codingnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang libraries-nya. Di sini Streamlit itu untuk membuat aplikasi berbasis web yang interaktif. Untuk NLTK dan TextBlob itu melakukan analisis sentimen pada teks berita. Dan untuk request beauty shop itu untuk mengambil teks dan URL berita secara otomatis. Yang terakhir kita menggunakan Matplotlib dan Seaborn yang ini. Nah, itu untuk membuat visualisasi grafik yang keren. Ini fungsi untuk menganalisis sentimen menggunakan TextBlob. Ini contohnya. TextBlob, NLTK. Nah, di sini untuk memprediksi harga emas berdasarkan sentiment score. Ini kalau dia lebih besar dari 0.1, prediksinya harga emas akan naik. Kalau min 0.1, harga emas diprediksi akan turun. Nah, ini ada fungsi untuk mengambil teks dari URL berita dan kita bisa membatasi jumlah paragraf. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa masukkan paragraf. Di sini saya masukkan 10 saja. Ini untuk fungsi untuk menampilkan visualisasi sentimen menggunakan grafik batang. Ini coding untuk gambar grafik batang sentimennya: hijau, merah, abu-abu, positif, negatif, netral. Dan di sini untuk penambahan notasi pada setiap barnya. Yang ini. Sini untuk menampilkan grafik-grafiknya tadi. Sini untuk menginput URL-nya, masukkan URL berita sini. Yang URL tadi. Sini kita bisa membuat
pilih metode analisis sentimennya text block, atau mau yang TTLK tadi sini. Ini untuk kode yang membuat button memprediksi ya, harga emas tadi. Dan ini untuk menghitung skor sentimennya, if sentiment, met hope, text block, analisis sentimen, text block, news artikelnya. Dan ini untuk menampilkan sentimen dan teks untuk debuggingnya. Nah, itulah penjelasan singkat dari coding saya. Kalau kalian suka dengan konten saya ini, silakan klik tombol subscribe dan selalu support saya. Terima kasih.